Baik, puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya di hari yang luar biasa ini? Luar biasa, karena kita memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari saya mengundang kita untuk menyalakan ke seluruh hati kita, seluruh hidup kita, pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Baik, puji nama Tuhan, saya ucapkan sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Siap memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang ajaib. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin. Kita menyanyikan pujian Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib,
Salam saudara. Haleluya, puji Tuhan. Rancangan Allah yang semula. Haleluya. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 1 ayat 12 bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan tentang rancangan Allah yang semula. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya, Tuhan itu punya rencana, Tuhan itu punya rancangan, ya, yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya. Dan ternyata, saudara-saudara, manusia yang diciptakan Tuhan itu, ya, gagal. Ya. Mari kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, ya, diciptakan mereka. Ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Ayat 26 ini rencana Allah, ya, supaya manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, ya, rupanya belum. Ya, saudara-saudara. Ya. Nah, kata gambar itu, ya, dalam bahasa Ibraninya selam, ya, dan rupa itu demut. Ya. Gambar itu bicara tentang bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan komponen yang seperti Allah miliki. Ya. Jadi manusia itu diciptakan punya pikiran, punya perasaan, dan punya keinginan seperti Allah. Allah juga punya pikiran, perasaan, dan keinginan. Ya. Itu yang namanya gambar. Jadi kita diciptakan sesuai dengan komponen-komponen yang dimiliki oleh Allah sendiri. Ya. Nah, rupa itu bicara tentang kualitas. Ya. Jadi Allah punya rencana, ya. Ayat 26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar, ya, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, ya, dan rupa kita. Ya. Jadi pada waktu manusia diciptakan itu baru memiliki gambar
gambar, ya, belum memiliki rupa Allah. Ini yang seringkali salah dijelaskan. Ya, seringkali hamba-hamba Tuhan bilang manusia itu diciptakan serupa dan segambar. Ya. Tadi kita melihat ayat 27, ya. Manusia itu Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, rupanya belum, kan? Haleluya. Nah, gambar rupa di sini bicara tentang kualitas keserupaan. Ya. Ini yang harus dicapai oleh manusia. Ya. Makanya ada pertanyaan, kenapa pada waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa kok belum memiliki anak? Ya. Setelah jatuh dalam dosa, malah baru punya anak. Harusnya pada waktu Adam belum jatuh dalam dosa, kalau dia punya anak, kan anaknya tidak berdosa, ya kan? Nah, mengapa Adam belum punya anak? Karena Adam belum mencapai rupa Allah. Ya, Adam dan Hawa belum mencapai kualitas keserupaan yang dimiliki oleh Allah. Haleluya. Ya, Tuhan kan punya rencana menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Ya, ayat 27 mengatakan manusia diciptakan menurut gambar. Rupanya itu harus dicapai oleh Adam dan Hawa. Ya, kualitas keserupaan itu harus dicapai. Ternyata Adam dan Hawa malah terbujuk oleh iblis. Nah, saudara-saudara, jadi setelah kita ditebus oleh Tuhan, ya, ini yang harus kita capai. Kita harus memiliki keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, mengapa iblis tidak dimasukkan ke neraka saja? Nah, saudara-saudara, Allah itu adalah Allah yang adil. Pada waktu malaikat yang namanya Lucifer jatuh dalam dosa, ya, Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Tujuannya supaya apa? Adam dan Hawa ini menjadi serupa dengan Allah. Nah, kalau Adam memiliki kualitas mencapai keserupaan dengan Allah, ya, seandainya ini, ya, saudara-saudara, ya, Adam tidak jatuh dalam dosa, sebelum dia punya anak, dia mencapai keserupaan, maka pada waktu itu iblis bisa dihukum. Ya. Logikanya bagaimana? Logikanya Adam saja jatuh, ya, masa iblis mau dihukum? Makanya di dalam kitab Wahyu pasal 6 dikatakan, ya, orang-orang yang sudah mati karena, ya, Injil, mati syahid, ya, di dalam kitab Wahyu pasal 6, mereka itu berseru kepada Tuhan, Tuhan kapan, ya, darah kami ini dibalaskan? Ya, kapan iblis itu dihukum, Tuhan? Di dalam kitab Wahyu dikatakan apa? Tunggu jumlah orang yang tidak takut kehilangan nyawa itu genap, baru Lucifer iblis itu bisa dihukum. Nah, jadi kita ini, saudara-saudara, harus mencapai keserupaan dengan Kristus, baru iblis dihukum. Haleluya. Ya. Jadi yang pertama, saudara-saudara, tujuan Tuhan, rancangan Tuhan yang semula itu menjadikan manusia itu segambar dan serupa. Ya.
Haleluya. Nah, ini yang harus menjadi tujuan kita. Ya, ini yang harus menjadi tujuan kita, orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Haleluya. Jadi saudara jadi orang Kristen bukan untuk jadi orang Kristen yang sukses, ya. Bukan untuk jadi orang Kristen yang hebat, ya. Tapi jadi orang Kristen yang serupa dengan Kristus. Ya. Kalau hanya sukses, orang yang nggak kenal Tuhan juga bisa sukses. Ya. Seperti sama Jack Ma, ya kan? Selama beberapa bulan dia menghilang heboh. Dia sukses, sudah. Dia sangat dihormati. Ya, Donald Trump itu orang-orang sukses. Tapi mereka apakah menjadi serupa dengan Tuhan? Bahkan Jack Ma dia nggak kenal Tuhan. Ya, bukan orang Kristen. Jadi saudara-saudara, mari kita kembali kepada rancangan Allah yang semula. Tuhan ingin kita fokus menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Amin. Ya. Haleluya. Nah, makanya saudara-saudara, ya, pada waktu kita ditebus, ya, Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya, ya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Amin. Diberi kuasa supaya tidak otomatis. Ya. Amin. Jadi kita diberi kuasa Roh Kudus supaya mencapai keserupaan dengan Kristus. Ya. Kuasa itu hak. Supaya kita diberi hak supaya menjadi anak Allah. Ya, anak Allah di situ adalah teknon. Ya. Teknon itu adalah anak dalam pengertian memiliki keturunan ilahi, benih ilahi. Haleluya. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara, kita ini tujuannya harus jelas jadi anak Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Segambar sudah, tinggal serupa. Amin. Ya, makanya kita diberi kuasa, ada Roh Kudus yang memimpin kita. Ya. Makanya Roma 8 ayat 14 dikatakan, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Satu sisi semua orang bisa menjadi anak Allah. Ya. Satu sisi, ya, kayak dua mata uang itu. Ya, mata uang kan punya dua sisi. Ya. Satu sisi kita semua bisa menjadi anak Allah karena diberi kuasa. Tapi yang namanya anak Allah satu sisinya, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Makanya saudara harus mengerti kebenaran ini. Kalau enggak, saudara nanti bulat, saudara-saudara. Ya, saudara hanya setia ke gereja, pelayanan, tapi enggak pernah menjadi serupa. Ya. Saudara akan terganggu terus dengan masalah hati, dengan orang lain, gitu. Ya. Haleluya. Nah, beberapa hari yang lalu saya posting, ya, bahwa kita sebagai anak Tuhan itu tidak takut dengan apapun juga. Tidak takut sama penyakit, tidak takut sama iblis, tidak takut sama ancaman-ancaman. Amin. Amin. Amin, saudara. Kita nggak takut dengan apa-apa yang ada di dunia ini. Yang kita takut itu justru realitas kekekalan setelah kita mati nanti bagaimana. Itu yang harus kita pikirkan serius. Ya. Saya ini sudah serius belum memikirkan kekekalan. Ya. Cirinya apa? Mencintai kebenaran. Ya. Haleluya. Cirinya itu mencintai kebenaran. Nah, saudara, coba kalau dipikir
kita yang mencintai kebenaran, yang tiap hari serius belajar kebenaran, merindukan kebenaran. Ya, Yesus bilang manusia itu bukan hanya oleh roti, tapi oleh firman. Ya. Firman itu makanan rohani yang membuat kita kuat. Haleluya. Jadi kita ini harusnya mempersoalkan itu. Saya ini masih gampang kena serang tidak? Saya ini masih gampang jengkel, masih gampang marah, masih gampang tersinggung. Itu yang harus kita persoalkan. Makanya yang serius makan kebenaran. Ya. Karena orang yang tidak makan kebenaran pasti lemah. Nah, kalau saudara Kristennya itu lemah, makan saudara pasti nggak benar. Ya, amin. Ya. Kalau makan rohani saudara benar, pasti saudara kuat. Haleluya. Makanya kita nggak takut dengan apapun. Harusnya ya tetap pakai masker, itu namanya kita pakai hikmah. Ya. Tetap kita jaga jarak. Tapi kita nggak takut. Ya. Kita takutnya itu nanti kalau kita mati. Ya. Hidup kita tiap hari ini mengecewakan Tuhan enggak? Kita ini kalau berbuat salah gelisah enggak? Itu yang harus kita persoalkan setiap hari. Kalau enggak, kita sama dengan orang-orang beragama. Tapi berisik. Wah, saudara enggak takut mati. Tapi enggak takut matinya bukan karena kebenaran. Haleluya. Adam dan Hawa gagal memiliki kualitas keserupaan yang harus mereka capai. Saudara-saudara, sehingga apa? Sehingga semua keturunan Adam dan Hawa ya hidup dalam kendali dosa. Anak pertama lahir dikasih nama Kain, anak kedua lahir dikasih nama Habel. Apa yang terjadi? Kain membunuh Habel. Haleluya. Tuhan bilang sama Kain, Kain, apakah engkau tidak bisa menguasai panas hatimu? Tuhan sudah peringatkan. Jadi tidak ada orang tiba-tiba berbuat dosa, itu tidak ada. Yang ada karena saudara sudah perasaannya itu sudah tumbuh. Ya. Haleluya. Harusnya orang ngomong salah aja, ngomong kasar aja kita udah gak enak. Kita nggak minta ampun kan? Ya. Amin, saudara. Bilang dengan sebelahnya harusnya. Kita baca sama-sama Kejadian 5 ayat 3. 1, 2, 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu menurunkan Set menurut apa? Rupa dan gambar Adam. Saudara-saudara, kenapa? Karena Adam belum mencapai gambar Allah. Kualitas gambar Allah itu ya, belum tercapai. Seharusnya ya, kalau Adam dan Hawa sudah mencapai ya, gambar dan rupa Allah, ya, harusnya ayatnya bilang setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar Allah, ya, lalu memberi nama Set. Harusnya ayatnya bilang, tapi karena Adam gagal dan dia jatuh dalam dosa, maka saudara-saudara,
Ayat itu bilang menurut rupa dan gambarnya. Kita baca Roma 8 ayat 2 dan 3. Ya, ayat 2 dulu. 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, terjemahan yang benar itu ada kata hukum roh. Ya, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudara, persoalannya pada waktu Adam jatuh dalam dosa, ya, manusia hidup di bawah hukum dosa, kontrol dosa. Ya. Manusia masih memiliki moral, masih bisa berbuat baik. Ya. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa itu bukan berarti bejat. Ya. Dia masih memiliki moral, masih bisa berbuat baik. Ya. Tetapi manusia tidak bisa mencapai standar kebenaran Allah. Jadi manusia yang sudah jatuh itu tidak bisa mencapai standar Allah. Ya. Masih bisa baik, masih bisa mengasihi. Ya. Makanya semua perbuatan baik, saudara-saudara, yang bukan berasal dari roh itu adalah manusia lama, buah manusia lama. Jadi dampaknya itu mengerikan sekali. Bukan saja sekedar manusia itu berbuat dosa, ya, terpisah dari Allah, tetapi akibatnya manusia itu dikontrol oleh dosa. Hukum dosa itu yang membuat manusia meleset dari kodrat, ya, yang sudah ditentukan oleh Allah. Makanya Kain, saudara-saudara, ya, walaupun dia sudah diperingatkan, ya, supaya tidak membunuh, harusnya dia bisa tidak membunuh, ya, tapi karena dia, saudara, tidak melatih untuk taat kepada Allah, maka sifat dosa itu, hukum dosa itu mengalahkan dia, ya, sehingga pembunuhan terjadi. Kain sudah mengikuti sifat dosa. Hukum dosa yang membuat manusia tidak bisa hidup sesuai standar kebenaran. Gambar dan rupa Adam itu adalah monster. Kalau dalam perjanjian baru disebut manusia lah. Ya. Hidup dalam daging itu bukan hanya berzina, membunuh, berbuat jahat, tapi segala sesuatu yang tidak dilahirkan melalui roh itu adalah daging. Makanya setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, pekerjaan terpenting hidup kita adalah dipimpin oleh Roh. Ya. Makanya kenapa kita harus belajar kebenaran? Supaya kita itu bisa dipimpin oleh Roh. Amin. Ya, jadi nggak ada yang ujuk-ujuk yang otomatis kita jadi berubah, jadi baik, sabar, nggak ada. Saudara harus bayar harga, ya. Kita harus berjuang dari kebiasaan dipimpin daging kepada hidup dipimpin roh, supaya memiliki kodrat ilahi. Harus berjuang, ya. Jadi lahir baru itu adalah proses dipimpin roh sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Untuk manusia bisa lahir dan hidup 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, itu aja manusia harus ditanggung berapa, saudara? 9 bulan. Ya, untuk bisa hidup 60 tahun, 70 tahun, ya 80 tahun, ya, itu aja harus ditanggung 9 bulan. Nah, untuk hidup dalam kekekalan kita butuh beberapa puluh
Jadi kelahiran baru itu proses. Ini perjuangan kita, saudara-saudara. Amin. Amin, saudara. Ya, jadi yang saudara perjuangkan setiap hari itu harus jelas. Apa yang saudara perjuangkan? Ya. Kalau saudara anak Tuhan, amin. Ya, kita diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Ya. Kita sudah memiliki benih ilahi, tapi benih ilahi ini harus bertumbuh dewasa. Ini yang harus diperjuangkan. Amin. Amin, saudara. Ya. Mari dicek hidup saudara yang saudara perjuangkan apa. Itu yang akan menjadi fokus saudara. Tetapi untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, kita tidak boleh menjadi monster, walaupun monster yang baik. Kan ada saudara-saudara orang beragama yang baik, bisa masuk surga, tapi untuk menjadi anggota keluarga kerajaan tidak bisa. Mungkin bisa masuk surga kalau hidupnya baik, tapi untuk jadi anggota keluarga Tuhan Yesus itu tidak bisa. Untuk memerintah di dalam kerajaan Yerusalem yang baru tidak bisa. Ya. Untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, kita tidak boleh menjadi monster, walaupun monster yang baik. Kita harus memiliki gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, saudara-saudara, kita diberi kuasa supaya bisa hidup, menjalani hidup yang tak bercacat dan tak bercela. Itu yang harus menjadi kerinduan kita. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus, Nikodemus ini tokoh agama, kamu harus dilahirkan baru. Ya. Dilahirkan oleh Allah, itulah kelahiran baru. Ya. Apa yang dilahirkan? Cara pandang kita, cara hidup kita harus berubah. Amin, saudara. Ya. Makanya pikiran kita harus diisi firman, dengar khotbah, saudara, setiap hari. Paksa diri. Nggak bisa saudara jaga nih, ya seminggu sekali. Tiap hari harus. Haleluya, amin. Ya, sambil kerja, saudara-saudara. Sekarang ini kan gampang. Kalau saudara nggak tahu tanya. Ya, saudara-saudara kadang-kadang pagi saya kirim sampai 10, 20 kemana-mana khotbah-khotbah yang bagus supaya orang belajar. Ya. Tadi pagi saya kirim ke anak-anak muda. Muridnya Pak Erastus, khotbahnya luar biasa, saudara. Masih muda tapi waduh luar biasa. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka dan berkumpul di situ. Ini pada waktu Yesus mau naik ke surga. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Ayat yang ke-8. Tapi ada ayat 70 sudah. Ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung. Jadi murid-muridnya minta, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bilang, kamu tidak perlu tahu waktunya kapan. Itu urusan Bapa di surga. Haleluya. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu tidak mengurusi pemulihan
keuangan, ya. Tidak mengurusi pemulihan jasmani. Kita harus bertanggung jawab, belajar sungguh-sungguh, ya. Mau ulangan, belajar sungguh-sungguh, kerjakan tugas, ya. Enggak seperti zaman dulu lagi. Ayo, besok ada ulangan. Ayo anak-anak yang mau ulangan angkat tangan, kita doakan. Itu sudah tidak musim lagi, bukan zamannya lagi. Amin. Kalau nilainya mau bagus ya belajar. Amin. Ya. Terus belajar saudara, kembangkan talenta, ya terus belajar. Ya. Pak Apen dulu waktu mau belajar servis ya, belajar 6 bulan ya Pak Apen ya. Di Roxy, Jakarta, ya. Tapi kan harus belajar terus, ya kan? HP, aplikasi itu berkembang terus. Amin. Ya. Sekarang yang dagang udah mulai belajar, ya. Ini kok Acong mulai belajar dagang online juga. Ya. Jadi harus terus mengupgrade diri. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan tidak mengurusi pemulihan ekonomi. Haleluya. Kalau mau sehat bagaimana? Olahraga, jemur matahari, makan yang banyak. Amin. Ya, kayak yang dibilang dokter Tis. Ya makan itu banyak orang. Amin saudara. Bertanggung jawab hidup ini. Gitu. Haleluya. Ada orang yang hidupnya itu saudara-saudara, wah, gesit. Ya kayak mamanya Esther itu yang gesit. Kita tahu Mbak Esther ini Indonesia. Mamanya itu bisa lahirin 2 hari dan uji bahwa kena kanker payudara, tabung ini lu ingat. Jadi saudara-saudara rohnya menyala. Amin. Jadi ya begitu, kalau kita mau harus bertanggung jawab hidup kita. Persaingan ini semakin sulit. Ya. Haleluya. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tuhan bilang fokus dengan kuasa yang sudah diberikan, supaya kamu menjadi saksi. Jadi fokus pelayanan Yesus di Perjanjian Baru bukan pemulihan jasmani atau hal-hal jasmani. Ya, kalau jasmani kita disembuhkan atau dipulihkan, ya, itu hanya cara supaya kita mengalami Tuhan. Amin. Ya. Mujizat itu adalah tanda, kayak penunjuk jalan itu. Oh, ini Tuhan yang luar biasa. Jadi itu hanya tanda, saudara-saudara. Tapi fokus kita adalah menjadi saksi. Haleluya. Maka kita juga harus serius mengikut agendanya Tuhan dalam hidup kita, untuk mengalami pembaruan pikiran agar dapat diubah menjadi anaknya yang berkarakter ilahi. Haleluya, saudara. Ya. Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita, untuk kita menjadi memiliki gambar dan rupa Allah sesuai dengan rancangan yang sempurna. Jadi kita harus mengikuti teladan Yesus. Yesus saja lahir, ya, sebelum dia jadi nabi, sebelum dia pelayanan, dia jadi tukang kayu. Amin. Ya. Amin, saudara.
Dan Yesus itu tidak terus turun kayak Superman yang tiba-tiba memperkenalkan saya Mesias. Terus dia bikin mujizat. Gak begitu. Justru penderitaan Yesus itu sudah sejak di dalam kandungan. Lahir dari keluarga yang sederhana, diancam ke sana sini. Jadi saudara, itu Tuhan jangan mengharapkan hal yang gampang. Ya, makanya saudara-saudara, anak zaman sekarang ini yang menjadi problem itu apa? Bukan karena kurang pintar, tapi kurang memiliki semangat berjuang. Semangat berjuangnya itu yang kurang. Kenapa? Karena ya, sudah lahir dengan zaman yang seperti ini. Haleluya. Amin, saudara. Jadi hidup itu harus dilatih dengan berjuang. Saudara yang tidak suka dengan berjuang tidak bisa menghadapi persaingan. 1 Petrus 1 ayat 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas. Cara hidupmu, peto paradeto, ya, yang artinya kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita, di mana hidup hanya sekedar untuk hidup, ya, hidup untuk sekolah, bekerja, punya rumah, punya ini, hanya sekedar itu warisan nenek moyang. Ya. Kalau kita bukan hanya untuk itu, amin. Jadi kita ditebus bukan hanya dari dosa, dari cara hidup, dari budaya hidup, di mana hidup kita hanya untuk cari duit. Ya. Hidup kita itu harus fokus mengubah manusia lama kita menjadi manusia baru. Amin. Menjadi saksi Tuhan. Nah, kalau kita berubah kan kita bisa jadi saksi. Dan kalau saudara berubah, percayalah, walaupun masalah saudara masih banyak, saudara itu enteng. Amin, saudara. Kadang-kadang saya kasihan melihat masalahnya itu saja sudah. Ya, haleluya. Kadang-kadang masalah itu sebetulnya diizinkan Tuhan supaya kita ini kembali mendengarkan suara Tuhan. Ya, amin. Ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi caranya kita harus menyucikan diri, ya, melalui ketaatan kepada kebenaran. Jadi pada waktu kita taat kepada kebenaran, kita ini sedang menyucikan diri. Nah, bagaimana mau taat dengan kebenaran kalau tidak tiap hari kita mendengar kebenaran? Haleluya. Haleluya. Amin, saudara. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Ya, jadi perubahan itu membuat kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Mengasihi itu harus sungguh-sungguh. Ya. Kita baca Matius 10 ayat 22. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat
membunuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalamnya. Haleluya. Takut kita itu harusnya takut kepada Tuhan. Takut ya dijelaskan oleh Koyudi ya yang dari Bandung itu, takut itu hormat. Jadi kalau kita berbuat salah itu kita rasanya nggak enak gitu. Makanya nggak ada lagi hidup seenak. Kalau hidupmu seenaknya sendiri, saudara mau jungkir balik, saudara selamanya nggak bakal ngerti kebenaran. Kalau saudara hidupmu nggak tertib, saudara mau pelayanan, mau jadi apapun nggak bakal ngerti kebenaran. Nggak bisa, saudara. Kita harus dipimpin oleh Roh, itu nanggalkan daging. Amin. Kalau saudara itu kuat di dalam Roh, maka saudara menjadi orang yang luar biasa. Ini ciri orang yang mengerti kebenaran. Ya, tidak takut menghadapi kesulitan hidup, ya, persoalan hidup di bumi. Tetapi kita takut atau hormat, gentar menghadapi realitas kebenaran. Ya, amin, saudara. Nah, kalau saudara masih santai dengan realitas kebenaran, saudara termasuk orang yang nggak ngerti kebenaran. Saudara hanya kelihatannya aja mandu-mandu, ya, kelihatan terang. Haleluya. Kalau saudara mulai serius, haus dan apa, nah saudara baru ngerti. Ternyata di kekalahan itu sangat serius. Ya, haleluya. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, ini saya teriak-teriak ini mudah-mudahan ya, membuat saudara berubah. Haleluya. Karena apa? Di kekekalan itu selama-lamanya. Ya, haleluya. Amin. Ya, selama-lamanya kita ya seperti di bumi, ya, tapi tidak ada lagi jambret, tidak ada lagi mati lampu, ya, tidak ada lagi orang jahat. Ya, amin. Tidak ada lagi masalah. Misalnya saya umumkan, saudara siapa yang besok mau jalan-jalan ke New Zealand? Ya, saudara kan pasti semuanya mau, gratis, buat tempatnya indah, ya kan? Jadi diajak ke surga pada nggak sungguh-sungguh. Cirinya apa? Orang yang ngerti kebenaran tidak takut menghadapi kesulitan. Kesulitan itu dihadapi dengan apa? Tanggung jawab. Asal saudara rajin bangun pagi, kerja, rajin berdoa, saudara pasti sukses. Amin. Nah, tapi kalau hari-hari itu saja sudah memperlihatkan bahwa saudara ini nggak niat, haleluya, amin. Kayak misalnya tes tentara, saudara. Bapak saya itu dulu yang punya kenalan-kenalan orang yang menguji. Itu kalau orang itu nilainya 1 sampai 10 itu tidak bisa digeser pakai uang. Ya, misalnya Pak Daud yang masuk Kabri. Kalau sekarang apa namanya? Takmil. Larinya nomor 5. Itu nggak bisa digeser pakai uang. Mau 1 miliar mau apa? Terus nilainya misalnya 95, nggak bisa digeser. Karena di setiap angkatan itu dicari orang-orang yang berkualitas. Amin. Makanya kalau cita-citanya ke sana,
Saudara, larinya itu harus jelas. Ya. Haleluya. Itu aja kok repot. Semuanya saudara. Ya, dagang aja harus suka senyum, harus jujur timbangannya. Ya. Kalau saudara nggak dalam hal kayak gitu, masih kalah dengan orang dunia ya. Orang dunia yang sukses. Tapi menghadapi realitas kekekalan itu dibutuhkan kesungguhan, saudara. Ya, dibutuhkan kesungguhan. Amin. Ya, kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu doa, kita perlu mengampuni orang, ya, kita perlu bertemu Tuhan setiap hari. Itu harus terus-menerus dibangun gitu. Jangan saudara gampang dibohongin. Wah, kamu harus dilayani pelepasan, dari dulu kamu gak bisa sukses. Jadi mari persoalan kita itu disiplin rohani. Haleluya. Saya juga kalau nggak bangun pagi doa ya gampang makan. Saya ini bukan keturunan malaikat. Gak ada. Saya ini keturunan orang galak juga. Saya juga berjuang, saudara-saudara. Saya akan doa, Tuhan tolong anak-anak saya. Tuhan, saya doa, Tuhan tolong. Tuhan tolong jemaat yang dilayani, saya layani. Urapi saya. Jadi kita perlu bertemu dengan Tuhan setiap hari. Yang kita doakan apa? Perubahan kita. Amin. Ya. Perubahan hidup kita yang kita perlu doakan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dulu. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku